wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الآية. Jamaah kajian sore Ramadan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita berjumpa kembali dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting kita masih diberikan keimanan dan keislaman dalam hati kita sehingga kita menyempatkan waktu untuk mendatangi kajian sore di bulan Ramadan ini. Jemaah yang dirahmati Allah, jikalau ada seorang pendakwah atau penceramah yang memulai dengan memuji Allah, maka jangan sekali bosan, karena kita akan menyeru firman-firman Allah ataupun hadis-hadis Nabi. Maka dimulai dengan bersyukur kepada Allah, memuji Tuhannya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu setiap penceramah memulai dengan kata alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Sehingga kalau kita tahu setiap ustadz pasti mengucapkan itu, memulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, kira-kira ini puasanya sudah kurang berapa hari lagi ya? Biasanya kita itu yang diingat lebaran. Bodone kurang pirang dino meneh. Kurang berapa? 15 hari lagi. Nah, itu yang sering diingat-ingat oleh orang yang berpuasa itu seperti itu. Biasanya lebarannya sebagai semangat. Padahal jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Orang yang berpuasa itu memperoleh dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun ingdal fitrah, yaitu kegembiraan atau kebahagiaan ketika kita berbuka. Kemudian yang kedua, farhatun ingda liqa'a rabbih, yaitu kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Tuhannya, ketika kita bertemu dengan Allah. Saya yakin yang pertama ini, kebahagiaan yang pertama ini pasti semuanya merasakan. Nggih mboten Bapak Ibu? Nek mboten berarti ngapusi. Ditunggu-tunggu mesti buka. Bahkan sudah disiapkan di depannya pasti. Nek wis jam 5 wis disiapkan makanan di depan. Pasti itu menunggu. Dan ketika adzan maghrib, Masya Allah, mesti senenge nemen. Alhamdulillah. Nggih mboten? Nggih. Nah, itu kebahagiaan orang puasa yang pertama. Kemudian kebahagiaan yang kedua adalah kita akan bertemu dengan Allah
nanti di yaumil akhir. Karena puasa ini adalah untuk Allah. Kata Allah, as-siyamu li. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Jadi kalau kita hanya berangan-angan puasanya cepat selesai sehingga cepat lebaran, memikirkan beli baju lebaran pertama, lebaran kedua dan seterusnya, ya puasa kita dapatnya cuma itu. Tidak mendapatkan la'allakum tattaqun. Karena tujuan berpuasa adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginan dunia singkirkanlah, karena kita akan meninggalkan dunia dan kita akan menuju ke akhirat. Kalaupun kita pikirkan ya sekedarnya saja, misalnya kok kelambine wis kata lawas kabeh ya bodo iki tuku kelambi, seperti itu sekedarnya saja, karena itu adalah urusan dunia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, itu hanya pembukaan. Mari kita mulai kajian sore hari ini. Yang akan kami sampaikan yaitu kebanggaan seorang muslim. Yang pertama, Rasulullah itu berdakwah diawali dengan periode Mekah. Beliau berdakwah dari Mekah, dimulai dari Mekah secara sembunyi-sembunyi, kemudian sampai terang-terangan. Itu yang disampaikan apa? Yang disampaikan adalah akidah. Fokus kepada akidahnya, sehingga akidah umatnya pada saat itu sangatlah kuat. Kemudian turunlah perintah Allah untuk berhijrah ke Madinah. Nah, inilah mulai periode Madinah. Nah, di situ yang disampaikan oleh Rasulullah adalah mengenai perihal akhlak dan lain sebagainya. Jadi periode Mekah itu menguatkan akidah, karena akidah waktu itu sangatlah rusak. Mereka menyembah berhala, bahkan mereka bertawaf dengan telanjang. Naudzubillah min dzalik. Nah, berkaitan dengan judul tadi, kebanggaan kita sebagai seorang muslim itu adalah yang ditanamkan ketika periode Mekah, akidah Islamiyah. Nah, ada sebuah pertanyaan. Pernahkah kita bangga sebagai seorang muslim? Pernah, Bapak Ibu? Bangga sebagai seorang muslim? Harusnya kita menjawab tidak hanya pernah, tapi setiap kali, setiap waktu, setiap saat kita itu bangga sebagai seorang muslim. Mengapa demikian? Karena itu adalah akidah kita. Kalau bukan kita yang membanggakan, lalu siapa lagi? Kalau kita tidak banggakan, apa yang akan terjadi? Maka akidah kita akan diinjak-injak, akan dihina. Naudzubillah min dzalik. Tetapi kebanggaan ini bukan untuk disombongkan. Ini akan menguatkan akidah kita, sehingga kita itu dihantam oleh ajakan-ajakan murtad, kita tidak akan pernah murtad, karena kita bangga sebagai seorang muslim. Nah, nanti saya akan sampaikan dasar-dasarnya kenapa kita harus bangga sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua, pernahkah kita mengingat jasa para pahlawan Islam dalam sejarah? Kalau kata para sejarah, bangsa yang besar itu bangsa yang tidak melupakan sejarah. Nah, kita umat Islam, umat yang besar itu umat yang tidak melupakan sejarah. Jadi pernahkah kita mengingat jasa para pahlawan Islam? Pernah, Bapak Ibu? Harusnya jawabnya seperti tadi. Tidak hanya pernah, tapi kita ingat selalu. Karena itu adalah bekal pengetahuan kita untuk mengenal Islam hingga saat ini. Tanpa para pahlawan Islam, mungkin kita tidak akan mengenal Islam hingga saat ini.
Coba bayangkan Bapak Ibu, persis di bulan Ramadan Rasulullah dan para sahabatnya berjuang di Badar. Saat itu perang Badar. Waktu itu adalah bulan Ramadan. Bayangkan di padang pasir perang. Nah, kita yang santai-santai di sini enak. Tidur. Pagi tidur, siang tidur, sore sambung lagi tidur. Nah, makanya kita itu harus ingat jasa para pahlawan Islam agar kita menjadi umat yang besar. Rasulullah berkorban dengan jiwa dan raganya, bahkan harta dikeluarkan semua oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi jihadnya sungguh-sungguh. Maka kalau kita melupakan, ya sudah, kita tidak kebanggaan sebagai seorang muslim. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, saya sampaikan pertama, kenapa kita harus bangga sebagai seorang muslim. Saya sampaikan dari hadis Rasulullah, dari Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Inti atau pokok segala perkara adalah Islam, dan tiangnya atau penopangnya adalah salat. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2616 dan Ibnu Majah nomor 3973. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Ini jamaah dirahmati Allah, inti segala pokok perkara adalah Islam. Jadi semuanya sudah diatur oleh Islam. Semuanya hal sudah diatur oleh Islam. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kegiatan dalam kehidupan kita sudah diatur oleh Islam. Dan yakinlah Bapak Ibu, bahwasannya aturan Islam itu adalah yang terbaik. Itu sudah pasti, karena itu adalah aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bukti? Saya kasih contoh 3 perkara. Misalnya, jual beli sudah diatur oleh Islam. Penjualnya, pembelinya, kemudian barang yang dijual belikan, itu semuanya pasti harus baik kalau kita mengikuti aturan Islam. Tapi kalau tidak ikut aturan Islam, ya pasti ada yang dirugikan. Semisal jual beli ijon, itu kita ibarat menjual atau membeli kucing dalam karung, tidak tahu barangnya. Tapi jual beli Islam itu pasti baik. Sebagaimana yang contohkan Rasulullah jual beli. Ketika baju itu berlubang, kita katakan ini berlubang, silakan dijual, dibeli. Berapa? Itulah aturan Islam. Jual beli pasti baik dan pasti semuanya diuntungkan. Penjualnya untung, pembelinya juga untung. Kemudian apalagi? Perihal nikah. Saya contohkan lagi nikah, karena ini yang umum dalam masyarakat. Nikah semuanya diatur dalam Islam. Mulai dari mempelai laki-laki, mempelai perempuan, tidak boleh dalam Islam laki-laki dengan laki-laki, karena itu pasti perbuatan fahsya, keji. Atau perempuan dengan perempuan, tidak boleh, sudah pasti itu perbuatan keji. Tapi diatur dalam Islam laki-laki dengan perempuan, karena itulah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adanya wali, adanya mas kawin dan lain sebagainya, itu sudah diatur dalam Islam. Sampai perceraian diatur dalam Islam. Yang terbaik bagaimana sehingga tidak bercerai, atau yang terbaik itu bercerai, itu semua sudah diatur dalam Islam. Dan yang terakhir adalah hukum-hukum dalam Islam.
Hukum sudah diatur dalam Islam. Misalnya ini, ketika orang mencuri, dipotong tangannya, kemudian mencuri lagi, potong kakinya, mencuri lagi, potong tangannya, ya. Kemudian mencuri lagi, dipotong kakinya. Jadi kalau mencuri sudah mencapai batasnya, dipotong semua. Nah, kalau itu berlaku di Indonesia, korupsi tidak akan terjadi. Habis tangannya, kakinya sudah habis semua, karena mereka yang curi sudah melebihi batas. Misalnya mencuri, tidak akan bisa menikmati. Mau makan pakai apa? Mau berjalan pakai apa? Kakinya, tangannya hilang. Dan itu adalah yang terbaik. Itu akan membuat jera orang yang melakukan kemaksiatan, mencuri, kemudian membunuh. Hukum dalam Islam adalah qisas. Orang yang membunuh dibalas membunuh. Selesai sudah. Tidak seperti sekarang. Kasusnya siapa itu? Verdi Sambo, ya. Wah, nggak tahu sekarang sudah selesai atau belum. Karena menganut aturan yang diadakan di Indonesia. Coba kalau kita anut aturan Islam, membunuh balas membunuh, sudah selesai. Karena itu adalah aturan dalam Islam, dan itu adalah yang terbaik, insya Allah. Itu saya dirahmati Allah. Yang pertama, hadis dari Rasulullah bahwa inti segala perkara adalah Islam. Jadi harus bangga jadi orang Islam, karena semuanya sudah diatur oleh Islam, dan itu adalah yang terbaik. Kemudian berikutnya, saya ambilkan dari Al-Quran, biar kita tidak timpang. Ada hadis Nabi, ada Al-Quran, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 19 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina indallahil Islam. Sungguh agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sebagai berita dari Allah yang menyatakan bahwa tidak ada agama yang diterima dari seorang di sisinya, di sisi Allah, selain Islam. Ini bukan ayat mutasyabihat. Ini adalah ayat muhkamat yang jelas, tidak perlu penjelasan lagi, bahwa sesungguhnya agama yang di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak ada agama yang lain. Maka harus bangga jadi seorang Muslim. Tidak ada agama yang lain di sisi Allah, hanya Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meskipun yang Bapak Ibu lihat di depan ini adalah saya, tapi yang saya sampaikan adalah firman Allah. Jadi ini adalah perkataan Allah, bukan perkataan saya. Karena sesungguhnya tidak ada agama yang lain di sisi Allah selain Islam. Hanya Islam yang diterima Allah. Tapi terkadang apa sama yang dirahmati Allah, manusia itu aneh. Seperti yang katakan saya pagi-pagi, bahwa manusia itu aneh dan sembrono. Mereka berani sekali mengadakan agama selain Islam. Allah yang menciptakannya, tapi mereka menyembah selain Allah. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita mau pergi ke Pekalongan itu jalannya bisa berbeda-beda. Nah, ini mau menuju ke Allah kok disamakan dengan dunia lagi. Na'udzubillah min dzalik. Karena jalan menuju Allah itu satu, yaitu Islam. Aturannya Islam. Tidak ada agama yang lain. Jangan sampai kita menganggap Allah itu sama seperti manusia. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya, dalil berikutnya. Ini saya sampaikan satu buah hadis dan 3 dalil Al-Quran agar kita semakin mantap dalam berislam dan semakin bangga dengan Islam. Tapi bukan sombong. Kita bangga sehingga kita akidahnya kuat. Tidak mudah
murtad walaupun kita sudah terpisah dengan orang tua kita, karena awalnya kita itu ngikut agama orang tua, tapi nanti ketika sudah dewasa kita berpisah dengan orang tua, kita mantap, karena ini dalilnya dalam hadis 1, kemudian saya sampaikan 3 dalam Al-Quran biar kita semakin mantap, yaitu yang kedua adalah Ali Imran. Masih dalam Ali Imran, ayatnya adalah 85, yang tadi 19, yang ini 85, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtahi khairal islami dinah falayuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ini jamaah dirahmati Allah. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, tidak akan diterima agama itu darinya. Jadi kalau kita memeluk agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah. Nah, kalau ruginya di dunia, mending masih bisa kita perbaiki. Gimana? Kalau di dunia kita misal berjualan, rugi, bisa jadi hari berikutnya kita untung. Nah, kalau ruginya di akhirat, mau kita ganti pakai apa? Tidak bisa. Kita nggak bisa kembali ke dunia. Nah, ini perkataan Allah, di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, yakni barang siapa yang menempuh suatu jalan selain jalan yang telah disyariatkan oleh Allah, maka jalan itu tidak akan diterima darinya. Jalan Allah itu apa? Yang tadi, yaitu Islam. Maka kita kalau mencari agama selain Islam, itu adalah suatu kerugian di dunia dan di akhirat. Ada sebuah kisah sama dirahmati Allah. Waktu itu sahabat Umar bin Khattab melihat-lihat Taurat dan mengatakan kepada Rasulullah. Setelah dikatakan itu, muka Rasulullah berubah seakan-akan mau marah. Tapi setelah tahu itu, sahabat Umar meminta maaf kepada Rasulullah dan dikatakan, kalau seandainya Musa itu hidup di antara kalian, kemudian kalian itu mengikutinya dan meninggalkanku, maksudnya meninggalkan Rasulullah, maka niscaya kalian tersesat. Jadi setelah turun Al-Quran, kitab-kitab yang sudahnya itu sudah disempurnakan dalam Al-Quran. Tidak usah mencari kitab yang lain. Dan yakinlah bahwa Islam itu adalah yang terbaik, jemaah dirahmati Allah. Kemudian ini adalah dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Jamaah dirahmati Allah, sudah jelas ayat ini bahwasanya agama telah disempurnakan oleh Allah dan telah dicukupkan nikmatnya, dan juga apa sahabat dirahmati Allah, telah diridhai oleh Allah. Islam itu menjadi agama bagi kita semua. Kita hidup di dunia ini mencari apa kalau tidak mencari ridha Allah? Yang kita cari adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mencari apapun selain ridha Allah. Kita bekerja mencari ridha Allah. Kita beribadah
mencari ridha Allah. Jadi sudah lengkap, sudah sempurna. Dan ini merupakan nikmat Allah yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Agama sudah disempurnakan, sudah diridhai oleh Allah. Jadi tenang, kita beragama Islam itu tenang, karena tidak ada agama yang lain yang akan diterima oleh Allah. Seperti yang saya katakan tadi pagi, bahwasanya hak Allah itu hanya dua, kita beribadah kepadanya dan juga tidak menyekutukannya. Nah, ini adalah salah satu dari hak Allah, kita beribadah dan tidak menyekutukannya, karena Islam itu tidak akan menyekutukan Allah. Dan semua nabi, mulai dari Nabi Adam sampai nabi terakhir Rasulullah Muhammad SAW, itu yang dibawa adalah agama tauhid. Jadi kalau ada yang menganggap seorang nabi membuat agama sendiri kemudian menyuruhnya untuk menyembahnya, itu adalah suatu hal yang keliru. Itu jelaskan dalam Quran surat Al-Maidah bahwasanya Nabi Isa itu tidak pernah menyuruh untuk menyembah dirinya, menjadikannya Tuhan. Maka itu adalah suatu hal yang keliru. Dan perlu kita ketahui jamaah yang dirahmati Allah, ketika orang-orang non-Islam, atau kita sebut orang-orang kafir, mereka ketika menyebarkan agamanya menggunakan hal-hal yang tidak terpuji, hal-hal yang tidak baik, mereka menyebarkan agamanya dengan cara memperkosa. Ada sebuah berita bahwa ada seorang yang diperkosa, diberikan obat perangsang, kemudian dipaksa untuk masuk agama itu. Ada juga berita yang lain, seorang non-muslim berpura-pura masuk Islam, kemudian menikahi seorang wanita Islam. Setelah itu apa? Karena ia hanya berpura-pura, kemudian di malam pertamanya melakukan hubungan. Tetapi apa? Ada seorang temannya, pemuda yang non-muslim, merekamnya, memfotonya, sehingga foto itu dicetak dan diancamlah wanita itu. Kalau kamu tidak ingin fotonya tersebar, maka masuklah agama non-Islam. Jadi mereka itu menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk masuk agama mereka. Maka untuk apa kita masuk agama itu kalau cara yang tidak digunakan itu tidak baik? Hanya Islamlah yang menggunakan cara yang baik. Karena firman Allah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Jadi kita menyampaikan agama Islam, kita sampaikan agama Islam. Kalaulah mereka melawan, barulah diperangi mereka. Seperti itu caranya, tidak menggunakan cara-cara yang jelek. Dan ingatlah, banyak ilmuwan-ilmuwan, cendekiawan-cendekiawan muslim, tetapi apa? Dihapuskan oleh orang-orang non-muslim, sehingga yang kita kenal, pengetahuan sekarang itu diawali oleh orang-orang non-muslim. Padahal banyak sekali, seperti Ibnu Sina dan lain sebagainya. Mereka itu adalah cendekiawan-cendekiawan muslim yang menelurkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Maka kita sebagai orang Islam bangga, sehingga Islam itu tidak diinjak-injak, tidak dihina. Ketika Islam dihina, muncullah hiroh kita, semangat kita itu muncul untuk membelanya, sebagaimana para sahabat Rasulullah dan lain sebagainya. Mereka semangat berjuang membela Islam. Kiranya demikian jemaah dirahmati Allah. Masih ada materi yang ingin saya sampaikan, tapi mengingat waktunya sebentar lagi sudah mau maghrib, kita persiapan untuk berbuka puasa, karena kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu menyegerakan berbuka. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kalau kita bisa berjumpa lagi
saya akan sampaikan lanjutan dari kebanggaan seorang muslim. Kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.